untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desti Patri dan kamu? Nanti Yuliana Silitonga. Kami di sini mau ngapain sih Mas sebenarnya kita? Ngobrol aja sih, lebih ke kita ngobrol aja ya, karena nggak tahu apa juga yang mau diomongin. Karena memang terlalu banyak nih materi-materi yang harus kita bahas. Sebenarnya saya Random. Iya. Random ya. Ini sih random aja. Acak banget ngomongnya, kita kemana-mana aja kali ya. Yang Please dong, contekannya jangan diliatin. lu ya mempermalukan gue di sini. Oke. Jadi apa? Keresahan apa sih yang selama ini dialami oleh para manusia yang ada di bumi ini? Ya salah satunya mungkin akan ada pembahasan yang nggak tahu pembahasannya apa. Iya, kita juga nggak tahu. Tadinya kita mau ngebahas PPKM ya, tapi Iya. terlalu banyak Kayaknya berat banget deh itu. Nanti banyak yang serang sini, serang sana, serang sini. Daripada kita diserang, lebih baik kita cari aman di awal. Nanti kalau sudah agak-agak panas, kita datang untuk memanas-manasi lagi. Oke. Terus kalau misalkan emang kalian punya banyak pertanyaan atau misalkan apapun, bisa ditanyain aja, komen di bawah. Tapi sebelum komen kalian harus subscribe dulu sebenarnya. Iya, subscribe. Dukung kami gitu. Biar Para ibu-ibu. tolong ya ibu-ibu, ini kita mewakili ibu-ibu loh sebenarnya. Makanya loh kita. Punya daster yang biasa aja sih sebenarnya Mbak ya. Siapa tahu kan UMKM yang di luar sana yang punya usaha daster mau ngasih kita. Bully saya. Oke. Sebenarnya lebih karena PPKM begini, jadi banyak orang yang berpacaran virtual Mbak sebenarnya. Pacaran virtual, oke. Ngerti kan pacaran virtual? Pacaran dengan orang yang belum pernah dia temui sebelumnya, tapi dia bisa sayang. Dia bisa galau. Dan dia bisa cinta. Mungkin sudut pandang orang kita berbeda-beda ya. Iya, mungkin dulu juga seperti itu dan gue juga seperti itu. Gue percaya kalau gue percaya sama yang namanya cinta virtual. Karena katanya ada beberapa orang yang bilang kalau cinta itu bukan dilihat dari, cinta itu bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita rasakan, terlebih ke hati. Kalau menurut gue gimana? Kalau menurut gue sih ada benernya juga dan ada nggak masuk akalnya juga sih. Kenapa? Karena terkadang kan memang kalau cinta virtual itu ya mungkin memang nyaman dari posisi kita saat ngobrol, tapi belum tentu ketika nanti ketemu. Nggak mungkin dong kamu selamanya hidup dengan virtual. Ya. Tapi setelah corona ini, zaman corona ini dan cinta-cinta virtual ini, ada istilah yang namanya ghosting. Nah, ketika mereka udah jatuh cinta nih virtual, bertemu ditinggal. Nah ya itu maksud gue itu yang tadi. Jadi istilahnya ada posisi positifnya juga dan ada sisi negatifnya. Maksudnya sisi yang kayak gitu tadi. Nanti udah cinta virtual, kita apalagi perempuan ya, perasaannya itu sangat sensitif dan dia itu main perasaan terkadang. Bukan terkadang, emang selalu main. Oh emang selalu. Kalau laki-laki mainnya main apa dia? bahaya nih. Maksudnya kalau laki-laki itu kan lebih ke logika, tapi ya mereka juga nggak mau. Banyak juga sebenarnya yang tenggelam di cinta-cinta virtual itu. Iya, makanya aku bilang terkadang kalau misalkan ya nggak apa-apa sih, memang momennya, memang situasinya memang harus membuat seperti ini. Terkadang memang kalau misalkan kita jenuh di rumah sendiri ya banyak sekali kan aplikasi-aplikasi kencan. Iya, aplikasi-aplikasi dating itu yang apa ya, yang membuat kita tuh bisa lari ke sana gitu ya. Itu timbullah dengan rasanya cinta virtual itu tadi. Tapi ya harusnya sih kalau sebagai manusia, bukan sebagai manusia sih, sebagai perempuan yang emang punya perasaan sensitif itu memang harus berpikir logika juga sih Mbak, menurut aku. Tapi kalau misalnya kita sudah jatuh cinta, emang kita bisa berpikir logika kalau iya, cinta itu nggak ada logika ya. cinta ini kadang-kadang
apa sih itu cinta. Kita ngebahasnya cintanya itu bukan secara luas ya, lebih Cinta ke sama pasangan lawan saja, jenis. lawan jenis. Menurut tuh cinta itu apa? Cinta sesama lawan jenis ya. Iya, dari sudut pandang Gua kamu. dari sudut pandang gua. Kalau menurut gua cinta dengan lawan jenis itu ya ketertarikan sih. Pasti kita ketika kita akan istilahnya ke level cinta itu ya pasti kita tertarik dulu dengan seseorang itu. Kalau misalkan menurut gua nggak tertarik ya gua nggak akan cinta. Jadi tertarik aja dulu. Oke. Tertarik dalam segi apa dulu? Kan gini nih, misalnya nih, ada laki-laki nih, ganteng. Dia tuh menarik dari segi penampilan, wajah, good looking lah. Lu lebih suka ke situnya atau ke dalamnya? Kalau gue itu kalau untuk sebenarnya fisik sebenarnya tidak munafik, tapi jujur sejujur-jujurnya gue nggak suka sama cowok ganteng. Kenapa? Gue nggak suka sama cowok ganteng, nggak tahu kenapa. Ya mungkin gue sadar diri juga kali ya. Itu jawaban gue. Tapi jujur menurut banget gue nggak suka banget sama cowok ganteng, karena menurut gue nggak tahu ya, nggak ada ketertarikan aja sama cowok ganteng. Dan apa ya, maksud kalau gue itu memang lebih ke ngelihat cowok itu dari kayak dia itu pembawanya. Gue suka sama cowok yang cerdas gitu loh mbak, bukan pinter ya tapi cerdas gitu. Jadi bukan berarti dia pinter dalam akademik, enggak, ya cerdas aja gitu, bawa suasana gitu. Jadi gue suka sama cowok yang cerdas. Oke. Gitu. Jadi nggak ke penampilan. Oke, Tapi harus good looking, tak dulu dong. Ya good looking tuh kan relatif sebenarnya ya kan, selera masing-masing ya, dong. good apanya dulu? Good looking, beneran good looking atau good dompet? Kan Bisa beda ya. diatur. Woi, itu nggak bisa diatur, tergantung rezeki seseorang. Oh iya benar, tergantung rezeki. Terus good looking yang lu maksud apa? Ya itu tadi, good looking yang gue maksud itu Enak dilihat. ya enak dilihat di gue nya aja gitu, relatif. Belum tentu good lookingnya versi gue kan good lookingnya mbak gitu. Tapi ketika kita jatuh cinta sama seseorang, dia itu akan selalu terlihat baik, bagus gitu loh, cakep. Nah di situ logika kita itu tertutup. Nah cowok lu kan jelek menurut dia, menurut kita ganteng. Berarti itu nggak good looking dong? Ya enggak dong, good looking itu kan dari versi masing-masing. Oh iya mbak, maksud gua tuh berarti versi lu Sama orang itu beda. versi lu. Kalau gua mengartikan cinta itu ya sama kayak lu tadi, harus cerdas itu nggak harus pintar di akademis kayak tadi ya, tapi terlebih ke mencairkan suasana. Terus dia mengerti apa yang ada dalam hati gue tanpa gue harus kasih tahu. Itu emang ego perempuan ya, itu emang ego Gimana perempuan. caranya laki-laki bisa tahu tanpa lu ngomong? Lu kata dia mentalis, bisa baca pikiran. tapi emang itu adalah salah satu derita si laki-laki sih, ketika dia menjalin hubungan dengan lawan jenis, dia harus penuh dengan tekanan gitu. Kalau gue enggak sih, buat laki-laki di luar sana, ya, kalian tidak perlu membaca pikiran gue, karena gue bakal ngomong. Kalau gue enggak kayak gini. Gue misalnya mau sesuatu nih, gue pengen ini dipuji nih, walaupun nggak ada sih hal yang harus dipuji dari gue gitu ya. Iya, Gue pengen tapi dipuji. emang Misalnya nih, kamu lipstiknya bagus ya hari ini, misalnya seperti itu. Gue pengen banget dipuji seperti itu, tapi dia nggak ngelihat itu. Dalam hati gue tuh mikirnya kayak gini, ya laki buta kali ya, nggak mikir apa ya kalau lipstik gue lagi cerah banget, merah banget gitu. Kalau di gue Versi gitu, gua gitu. versi gue. Terus gue suka sama yang namanya, dari dulu ya gue itu suka banget sama yang namanya bukan cinta virtual sih, lebih ke berkenalan dengan laki-laki lewat virtual dulu. Jadi dia komunikasi dulu sama gua. Kalau sudah nyambung, jadi ketika gua bertemu dengan dia nggak memperhitungkan fisik gua lagi gitu. Tapi dia lebih melihat apa gua ketika gua berkomunikasi dengan dia gitu. Dan dia juga seperti itu. Dan gua benci sama laki-laki yang buta arti. Lu ngerti nggak buta arti? apaan tuh? Gua lagi marah, jelas-jelas marah di depan dia nggak ngerti. Gue nggak suka kayak gini, tapi dia tetap aja nggak ngerti. Gitu.
jadi dia nggak ngerti kondisi lu gitu. Iya. Karena lu lagi tiba-tiba kan maksudnya saat ini lu lagi sebenarnya lagi marah gitu, tapi dia nganggapnya biasa aja gitu. Atau dia ngelucu gitu, jadi krik 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 krik, dan lucunya itu Ya mungkin itu kan salah satu cara dia untuk buat suasananya jadi nggak marah lagi. gue pernah kenal sama cowok nih. Kebetulan dia satu kampung sama gue, tapi dulu tahun berapa ya, tahun 2013 ya, 2014 dia di sini. Gue kenal, gue akhirnya memilih untuk ketemu sama dia karena menurut gue dia cakep, putih gitu kan. Terus ketika gue ketemu sama dia, memang cakep, tapi nggak nyambung, asli ngobrol nggak nyambung. Itu salah satu sih. Salah satu poin dari hubungan itu tuh komunikasinya itu harus nyambung. Jadi kalau misalkan kalau kita ngobrol terus dia kemana-mana, mau dia secakep apapun, istilahnya kalau sekarang lagi zamannya K-pop itu sekelas Lee Min Ho gitu ya, kalau nggak nyambung tuh, aduh kayaknya gimana gitu. Gue juga sekelas Lee Min Ho, kalau nggak nyambung susah gue berumah tangga sama dia. Yang ada ntar Makan hati. Ya susah, memang komunikasi itu penting sih. Tapi emang perempuan itu ribet sih sebenarnya. Dalam pikiran laki-laki mungkin seperti ini. Kalau bisa ngomong langsung, kenapa sih harus kasih kode-kode? Setuju sih gue sama laki-laki. Iya. Tapi nggak semua perempuan bisa mengutarakan perasaannya. Kenapa sih nggak mengerti? Kalau perempuan, kenapa sih nggak mengerti dengan apa yang aku maksud? Kan sudah dikasih kode. Kenapa sih nggak peka? Misalnya nih, perempuan pengen apa? Istilah sekarang ada sleep call ya. Sleep call. Karena lagi PPKM, jadi laki-laki kemungkinan besar tidak akan nongkrong dengan teman-temannya, tapi memilih untuk bermain game. Cewek kan biasanya pengen ditelepon sebelum tidur, "Met bobo sayang, I love you." Kalau laki-laki sederhana, iya. Jadi laki-laki itu mungkin beranggapan itu, perempuan beranggapan itu jadi kayak rutinitas buat dia sebelum tidur teleponan. Tapi ada yang lebih parah, Mbak. Telepon nyala dari malam sampai pagi. Padahal mah sebenarnya nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, cuma pengen, mungkin si ceweknya pengen lihat Mendengar napasnya doang kali ya. tapi itu real loh, itu kenyataan gitu. Jadi ketika melihat dia tidur aja kita senang gitu. Oh, iya. Memang jadi ya bisa sih. Memang makanya kita membutuhkan cowok cerdas itu tadi gitu. Jadi memang. Jadi menurut lu kalau cowok-cowok yang suka sleep call, pasangan sleep call itu nggak cerdas? Gimana? Enggak, maksud gue kan gini. Kenapa kita butuh ya kayak tadi kan, Mbak kan sukanya yang istilahnya tidak mengutarakan secara langsung gitu kan ya. Mbak udah ngasih kode gitu, harusnya cowok itu ngerti dong dengan kode yang gua kasih gitu. Ya itu artinya kan kita butuh cowok cerdas dong. Mbak butuh Untuk cowok yang cerdas untuk dong. mengerti ya. Iya, untuk maksudnya mengerti. itu. Seenggaknya dia tidak hanya cerdas dalam mencari uang, tapi kan cerdas dalam membaca pikiran juga kan. Tapi ada nggak ya laki-laki kayak gitu? Nggak ada, karena gue pernah dulu dengar kata-kata seperti itu. Kenapa sih kalian itu ribet banget? Cuma mau bilang makan ini harus terserah deh gitu kan ya, terserah. Tapi sudah ditentukan di pilihan sama laki-laki. Aku nggak suka makan itu, aku nggak suka minum itu. Kenapa sih susahnya? Aku pengen makan ini. Kenapa gitu kan, banyak banget laki-laki seperti itu. Laki-laki juga kan kalau geram itu nggak mau langsung ngomong kasar gitu dalam hatinya. Iya, benar. Tapi aku pernah lihat tayangan, tahu nggak sih gitu kenapa misalkan cewek itu ketika ditanya kamu mau makan apa, terserah, atau mau makan di mana, terserah gitu. Tahu nggak sih sebenarnya kata terserah itu adalah salah satu kode buat cowok-cowok itu ya nyesuaiin budget kalian sebenarnya gitu. Kalian udah punya budgetnya berapa yang mungkin bisa bawa kita ke nasi padang gitu. Gue nggak setuju. Kalau misalkan ya enggak, dengerin dulu. Kalau misalkan seenggaknya itu adalah salah satu pengertian cewek yang seperti gue. Kalau gue nih ya ketika udah ngomong ditanya, mau makan di mana? Oh, ya udah deh terserah kamu aja. Mau makan apa? Ya udah terserah. Terus gue dibawa ke warteg misalkan. Oh, ya udah enggak apa-apa, berarti ini mampunya dibeli di warteg. Itu sebaik itu gue. Hello, cowok-cowok di luar sana. Tapi ngedeketin lu susah tahu. Ingat deh laki-laki yang ngedeketin lu kayak gimana susahnya. Iya, makanya. Tapi gue nggak setuju dengan itu, Mbak. Gue tuh mikir kayak gini, ketika laki-laki mengajak perempuan untuk keluar, untuk makan di luar, berarti dia sudah punya budget untuk itu.
Ya enggak juga sih, Atau Mbak. iya, untuk laki-laki ya, Enggak juga kalau sih. ngajak ceweknya kayak gini, yang makan yuk yang di sana, dia sebutin di mana, biar kalau ekspektasi cewek entar ke Pizza Hut ternyata yang dia maksud itu warteg kan, takutnya seperti itu gitu. Jadi kalian cowok-cowok di luar sana kalau ngajak ceweknya sebut merek, biar ceweknya juga tidak berekspektasi terlalu tinggi, karena perempuan ini selalu tersakiti dengan ekspektasinya sendiri, benar kan? Benar, tapi gue nggak setuju sih. Bener banget. Ya maksudnya gue membenarkan versinya Mbak gitu, gue nggak bisa maksain gitu, karena kan Mbak kan menurut Mbak seperti itu, tapi kalau menurut gue kalau gue sendiri sih sebenarnya buat hangout aja udah istilahnya udah quality time yang Ketemu gitu, udah nggak gitu. jajan gitu. It's okay kalau Promak. enggak juga, kita mau minum aja di rumah gimana? Gimana kalau masak di rumah aja? Iya, di rumah aja itu lebih hebat loh, lebih praktis, enak. Lu ntar digerebek RT lagi, dikira macem-macem. Hey, ya enggak dong, gitu pintu dibuka lebar-lebar. Berarti oke. Gue potong pembicaraan. Berarti menurut lu cinta itu lu akan jatuh cinta sama orang yang cerdas gitu ya. Cerdas itu berarti universal lah ya, menyeluruh gitu. Oke, yang kedua, lu pernah nggak sayang sama seseorang bukan cinta? Oh, sayang sama orang tapi bukan cinta ya? Iya, pernah. Pernah nggak di posisi gue pengen deket sama lu tapi nggak perlu deh lu jadi cowok gue gitu? Pernah? Atau dia yang seperti itu? Atau lu pengen? Pernah. Sebenarnya rasa nyaman itu di situ. Biasanya sih sama teman. Enggak sama bias gue sih. Najis. Sumpah. Gue lagi serius. Gue sama bias gue. Gimana ya? Gue cinta banget sama bias gue kan. Lo tau sendiri kan. Gue suka banget sama BTS. Gue suka banget sama RM. Kim Namjoon. You know what? Kim Namjoon itu adalah orang yang tercerdas yang pernah gue. Kim Namjoon. Nah, gue tuh sayang banget sama dia. Tapi gue nggak berharap dia jadi suami gue. Nah, itu yang Mbak maksud seperti itu kan? Bukan, maksud gue itu bukan ke situ emosionalnya. Maksud gue itu ke lawan jenis yang sekiranya bisa lu miliki tapi lu memilih untuk tidak memiliki dia. Misalnya nih, persahabatan antara laki-laki dan perempuan. Itu kan kita punya sahabat misalnya, kita sudah tahu nih sama-sama suka, tapi lu memilih untuk tidak berkeinginan memiliki dia gitu. Pernah Saat ini gue lagi mengalami itu. Soalnya gue istilahnya gue suka banget sama dia dari SMP. Hei kamu, dengarkan. Lubuk hatiku yang paling. Dia ini bukan yang nggak suka sama kamu, bukan yang nggak cinta, tapi karena lebih menghargai persahabatan, benar. Benar. Tapi kalau misalnya Tapi Mbak, gue adalah tipe orang yang kalau misalkan udah cukup akrab gitu, gue adalah orang yang frontal. Jujur, gue ngomong secara langsung sama temen gue ini kalau gue tuh suka sama dia. Even tanggapan dia seperti apa, dia nanggepin atau enggak ya. Nah, tapi gue tetap berhubungan baik, gue tetap masapin dia, gue tetap apapun itu. Dia sebenarnya dia tahu gue suka sama dia. Oke, gue pernah ngalamin itu waktu SMA dulu. Gue ngirimin surat hampir setiap hari. Hei, kamu baru nikah kan? Kakak kelas gue dia dengan mungkin karena gue masih kelas 1 SMA, dia kakak kelas gue kelas 3 SMA. Jadi gue ngirimin surat waktu Valentine, gue kirimin coklat bla, terus disamperin gue. Dia bilang pokoknya intinya tuh dia bilang aku nggak suka sama kamu gitu kan. Terus aku bilang, lah aku kan cuma suka doang, bukan pengen jadi pacar kamu gitu. Tapi itu hanya berdalih. Kalaupun seandainya saya dia bilang mau nggak jadi pacar kamu, aku langsung jawab mau. Karena dia tuh pinter banget gitu. Iya. Dan satu angkatan deh tahu gitu. Kadang gue mikir sih Mbak ya, mungkin kayak orang yang tadi Mbak omongin itu, Mbak ngirim surat tiba-tiba dia ngedatengin Mbak dan bilang ya istrinya dia nggak suka, mungkin ada rasa ketergangguannya juga mungkin. Iya, risih ya. Tapi gue juga pernah mikir sih dengan teman gue ini yang dari SMP gue suka ini, gue pernah ngomong
maunya mengutarakan lah apa yang gue tuh suka sama lo gitu misalkan gitu, dengan kadang bercandaannya juga gitu. Gue mikir dia terganggu nggak ya, dia risih nggak ya dengan yang kayak gini ya. Akhirnya gue narik pembatas gitu dengan apa yang gue utarakan itu. Ya gue tetap akhirnya bersikap biasa saja gitu. Gitu. Gue takutnya kayak gitu. Emang lu bisa mengendalikan perasaan? Kalau kayak gue ya, gue kalau jatuh cinta sama orang itu tumpah-tumpah. Gue termasuk orang yang bisa menyembunyikan perasaan gue. Gue kalau misalkan nih ya, misalkan kayak nih temen gue ini, gue baru-baru ini loh ngomong kalau gue suka sama dia, padahal gue udah suka sama dia itu dari SMP. Dan sekarang tuh baru bisa gue utarakan gitu, istilahnya karena gue pikir ya udahlah gitu, karena banyak referensi kan, banyak kita baca buku, nonton film, ya sudah utarakan saja apa yang kamu rasakan. Ya untuk hasil akhirnya kita nggak pernah tahu. Iya benar, udah gitu. Kalau kayak gue orangnya kalau jatuh cinta itu tumpah-tumpah, makanya ketika gue patah hati berdarah-darah. Tapi gue kalau patah hati itu bukan orang yang akan ya seperti yang orang tahu, teman-teman gue pada umumnya gue tumpahin ke puisi, ke apa, tulisan-tulisan gitu, bukan harus menangis setiap hari setiap saat. Hoi, kebagusan Anda saya tangisi setiap hari. Gitu. Jangan pede Anda ya. Jangan. Karena titik terendah gue juga sudah gue lewati dan itu menyakitkan. Menurut gue harus bahagia sih gitu maksudnya. Lu nyakitin gue ngedoain lu biar bahagia. Biar nanti rasa sakit lu nggak nyusahin gue gitu mbak. Oke, selanjutnya kalau cinta itu menurut lu butuh perjuangan nggak? Perjuangan apa yang lu pengenin dari pasangan? Ini lu udah punya cowok nih, lu butuh dia memperjuangkan lu. Perjuangan apa sih yang lu mau dari pasangan lu? Perjuangan apa yang gua yang gua mau untuk dilakukan ke gua? Iya. Nggak tahu sih, gua orangnya sesimpel ini sebenarnya. Maksudnya gini, lu nggak usah terlalu berjuang yang berdarah-darah, nggak usah. Yang penting lu ada waktu buat gua aja udah gitu aja gua. Oh, lu umur berapa sih? Simpelnya di gua. Maksud gue tuh gini. Ketika lo sudah dewasa, lo nemuin pasangan, berarti tujuan lo kan menikah nih. Perjuangan apa sih yang lo butuhin dari cowok lo gitu? Misalnya dia harus ngumpulin uang sekian biar bisa nikahin gue, atau dia harus mendekati orang tua gue sampai ya gue lepas gitu. Gini ya, kalau menurut gue inti dari kita dewasa kan sebenarnya udah tahu tujuannya masing-masing. Kalau kita udah sama-sama dewasa dengan hubungan kita ini, untuk istilahnya menikah dengan uang itu, bahkan ini kan udah tujuan akhir kita ya. Otomatis dia sudah mempersiapkannya juga, dan otomatis gue juga sudah mempersiapkannya. Dengan umur kita yang seperti ini, otomatis kedua belah pihak atau keluarga sebenarnya ya setuju dong dengan hubungan yang kita jalani ini. Itu adalah suatu bentuk hal yang umum yang kita harus perjuangkan bersama kalau untuk di usia seperti ini. Tapi kan justru dengan kita kayak bekerja keras cari uang, kadang waktu itu nggak ada buat kita. Gitu. Itu yang akan jadi jarak buat kita, akan jadi jauh. Ya apa gunanya perjuangan kita nyari duit kalau nggak ada waktunya? Oh, gitu. Lu lebih ke kebersamaan. Iya, maksudnya gitu. Karena kan yang Mbak bilang tadi, dewasa kan, punya, kamu harus nabung buat kita nikah misalkan, terus kenalin gue sama orang tua. Ya hubungan kita selama ini apa gitu? Emang orang tua kita nggak tahu dengan hubungan? Pastilah orang tua itu tahu anaknya lagi berhubungan dengan siapa. Tapi ada kok tipe orang yang nggak pengen dikenalin dulu sama orang tua. Ya bisa, ya memang nggak dikenal. Ada juga kayak tipe orang tua gue. Orang tua gue bilang, jangan bawa dulu pacar kamu ke rumah kalau memang belum serius. Nah iya, tapi orang tua gue tahu kalau gue sedang berhubungan. Nah kalau misalkan dari awal orang tua gue, dia kan pasti orang tua gue tahu dong dari cerita gue seperti apa orangnya gitu. Orang tua bisa membaca gitu. Kalau perilaku anaknya tidak baik, ya mungkin orang tua janganlah kamu pacaran sama dia. Itu artinya kan orang tua udah tahu. Berarti itu termasuk dalam perjuangan yang Mbak maksud dong. Iya. Nah dari kata uang juga, kalau misalkan kita nikah kan butuh dana. Ya dia cari duit, gue juga cari duit istilahnya gitu. Ya itu udah salah satu perjuangan yang udah tahu masing-masingnya gitu. Nah
kalau dalam perjuangan itu dari sesibuk kamu mengumpulkan uang dan usaha kamu meyakinkan orang tua itu, ya kualitasnya sama gue harus ada gitu kalau gue. Gitu ya. Harus ya, yang cerdas itu harus tetap ya. Tapi kalau kayak gue mbak, gue dari dulu pacaran itu jarang banget ngenalin cowok gue ke orang tua, karena menurut gue kalau gue mau ngenalin ke orang tua berarti dia itu nih calon suami gue, bukan cuma pacar gue ya, doang. makanya gitu. gue juga nggak akan ngenalin ke orang tua gue kalau misalkan gue belum serius. Iya, benar banget. Bukan karena dia nggak dianggap gitu sebenarnya, tapi lebih ke kayak Takutnya orang tua kita berharap. bener. Orang tuanya yang nggak siap, nanti gimana dong? Udah gitu gini. Ya nak, nanti mahar anak saya sekian, tiba-tiba ditinggal gua. Iya kan? Dan sangat Gua sama orang dulu tua lah. itu harus berhati-hati lah gitu. Iya. Gua dulu lah pasanganmu cinta mati kan. Ketika Bener dibawa banget. orang tua minta mahar, dia jadi nggak ninggalin kita. Benar banget. Tapi kan perjuangan itu nggak hanya satu orang ya. Iya, harus berdua makanya. Harus berdua gitu. Berdua. Ngeri ya. Tapi gue pernah nih pacaran yang ono sibuk ngenalin gue ke orang tuanya. Ya gue buat dia ngobrol sama orang tua gue aja gue nggak mau gitu loh. Jangan dulu gitu, karena yang pertama beda keyakinan, beda adat istiadat, banyaklah perbedaan gitu, dan itu kan di logika gue itu benar-benar harus dipikirkan gitu, tapi di logikanya dia yang penting nih kamu dikenal dulu sama orang tuaku, tapi keberadaanku itu ternyata aku yang cinta gitu, aku yang cinta bukan dia. Nah ketika aku sudah siap nih, dianya milih yang lain dia memilih orang lain yang lebih, yang nggak ribet gitu, maksudnya yaudah deh satu keyakinan, satu adat, satu ini, tapi gue percaya nggak ada yang kebetulan ya. Mungkin itu yang lebih baik gitu, dan gue juga mendapatkan lebih baik daripada ternyata itu versi gue yang sudah pernah di titik terendah itu gitu. Kembali lagi dengan mencintai dengan nggak ada logika itu, gue mencintai seorang itu menurut gue nggak boleh setengah-setengah. Karena ketika gue mencintai seseorang dengan setengah-setengah itu kayak gue memperhitungkan apa sih yang dia punya gitu. Oke, Mbak harus mencintai seseorang itu 100% atau sepenuhnya gitu. Gue sisain deh 10% untuk rasa kecewa. Tapi segala sesuatu yang berlebihan itu akan menimbulkan kekecewaan. Makanya 80% gue cinta lu sampai mampus, 20% ya lu mampusin gue masukin ke yang 20%. Itu gue. Itu gobloknya gue gitu loh. Tapi mencintai seseorang itu kan gak boleh sepenuhnya. Iya. Lu harus mencintai diri lu lebih banyak daripada orang lain gitu. Tapi ketika jatuh cinta gue gak punya logika itu gitu. Mungkin lu setengah laki-laki setengah perempuan yang bisa menempatkan logika lu ketika lu jatuh cinta. Kalau kalau gue itu memang terkadang gue istilahnya banyak bukan banyak pendengar sih, maksudnya ya gue mau menempatkan diri gue kalau misalkan gue jatuh cinta atau misalkan gue cinta sama seseorang itu gue nggak bisa mencintai dia 100%. Karena ketika kalau kita sudah mencintai orang itu 100% ya itu tadi kita udah logikanya udah nggak ada gitu. Jadi ya cintailah seseorang itu dengan porsi kamu, yang penting kamu tulus, udah itu aja kalau aku gitu. Karena kan istilahnya gini, karena kan kita porsi cintanya memang harus kebagi dong. Yang pertama kita harus cinta sama Tuhan kita. Terus yang kedua kita harus cinta sama diri kita sendiri. Baru sama orang tua dan pasangan itu mungkin porsinya sama ketika sudah bersuami istri gitu. Nah, jadi makanya gitu kita nggak boleh pure 100% ke pasangan gitu. Yang penting kamu tulus mencintai dia. Gitu kalau aku. Ya kalau aku tadi yang Ya itu, karena Mbak memang tipe orang yang kalau menurut aku tuh iya udah gitu, istilahnya bener-bener yakin banget gitu. Ini banget gitu, menyerahkan semuanya banget gitu. Makanya aku bilang mencintai seseorang itu tumpah-tumpah, dan aku ketika tersakiti berdarah-darah. Kayak gitu bisa jadi tagline kita deh. Tapi aku menikmati kebodohan itu loh. Oke. Tapi
menurut lu boleh nggak sih berekspektasi ke masa depan dengan doi lu? Boleh. Nggak apa-apa. Kalau Nggak apa-apa. lu sudah yakin banget sama dia gitu. Enggak juga. Gua berekspektasi ketika misalkan dia nggak jadi pasangan gue pun sama bias gue berekspektasi. Oke, no. Oke, maksudnya gini, ekspektasinya bukan yang gimana-gimana ya. Hello, please. Maksudnya berekspektasi itu lebih ke istilah masa depan dia nanti jadi suami gue nanti punya anak gitu. Itu sih mendekati kegilaan sih kalau kata gue. Halo. Sama bias lu. Halo banget. Iya, maksudnya bahkan misalkan ketika sama bukan ini nih, ketika sama orang yang kita suka aja ya, kayak sini, kayak temen gue ini tadi yang gue suka ini tuh, ya gue berekspektasi kalau dia bakal jadi suami gue gitu. Oh, lu pernah berekspektasi? Gua Hei, kamu nikahi dia. Murah nggak sih? gue pagi-pagi berekspektasi, misalkan bangun tidur, aku udah nyiapin makanan. Wah, Gua pernah ngerasain itu, Mbak. Ribet sumpah. Serius, ribet. Bulan pertama, bulan kedua. Bulan selanjutnya lu sibuk dengan kerjaan lu sendiri. Terus ekspektasi di masa depan, misalnya nih, aku sama kamu, aku pengennya punya anak 3, punya anak 4, 6, 8, 11. oh gitu. Jadi ekspektasinya ketika kamu sudah berhubungan. Iya, udah Oh, berkeluarga. oh iyalah, pasti itu obrolan kita. Maksudnya selingan ketika kalau misalkan kayak kita pacaran itu ya pasti udah obrolan kayak gitu. Iya. Nanti kalau kita nikah Beli punya rumah. anaknya berapa ya? Ya, Hei, itu. kalian tidak tahu corona datang menghancurkan semua ekspektasi. Ekspektasi indah itu ada yang dipecat, gagal kan ekspektasinya membeli apa saja gitu. Tapi kalau menurut gua sah-sah aja berekspektasi tentang pasangan kita. Tapi ya itu, ekspektasi itu yang akan menghancurkan kita juga nanti. Ya makanya mungkin itu tadi, ekspektasinya itu jangan terlalu dihayati. Anggap aja itu hanya sebuah selingan dalam obrolan aja ketika sama pasangan gitu. Untuk perempuan yang setengah laki-laki. Hah? Aku setengah laki-laki. Maksudnya pemikirannya, kalau perempuan seperti kami yang murni perempuan yang lebih mengandalkan hati. Mana ada murni perempuan, emang gue bukan perempuan. Hello. Orang aku pernah baca kayak gini. Orang mah ngetiknya pakai jari, kamu bacanya pakai hati. Gitu kan, langsung kena ke hati kan, padahal cuma dibilang aku sayang, aku suka sama kamu. Langsung ekspektasinya kita punya anak 5, 6, 7, 8, 9, kita punya apartemen, rumah, bla 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 bla, tanpa memikirkan apa. Makanya aku bilang tadi, logika kita ketika jatuh cinta itu kosong gitu. Diisi mbak, diisi. Ekspektasi. Ekspektasi boleh berekspektasi, cuma dibatasi ekspektasinya. Iya, makanya Belajar aku dari bilang. hubungan yang sebelum-sebelumnya saja gitu. Bagaimana Ibu? Ya, setuju dengan apa yang saya bilang tadi? Ya enggak dong, maksudnya kan mbak setuju dengan versi mbak ya. Kalau aku versi aku sendiri, ekspektasinya itu jangan terlalu dibuat serius gitu. Itu kayak selingan obrolan sama pasangan aja ketika kita ngomongin punya anak berapa, nanti bulan madu kemana gitu. Sah nggak sih kalau kita jatuh cinta dengan laki-laki yang sudah punya pasangan? Sah enggak? Sah-sah aja nggak sih? Setuju nggak sih kamu dengan itu? Gini ya, kalau menurut aku nggak tahu ya bisa versinya seperti apa. Tapi kalau menurut aku ketika kita suka sama seseorang yang sudah punya pasangan atau bahkan lebih ekstrimnya dia punya istri, ya sebenarnya ya wajar-wajar aja, kita nggak bisa kontrol cinta itu Ya. buat siapa. Tapi balik lagi, kamu harus tahu posisi kamu seperti apa, dan kamu tahu betul kalau itu nggak benar, kamu tahu betul itu nggak baik. Balik lagi lah, istilahnya sok pinternya kita, sok dewasanya kita, ya kamu juga perempuan, sesama perempuan gitu. Kamu harus tahu adanya karma. Ya. Katanya Diji, menunggu karma. Gini, kalau kata gue ya, Aduh, lu nggak bisa atur hati
hati orang jatuh cinta ke siapa saja. Iya, makanya. Tapi lu harus atur hati lu mau jatuh cinta ke siapa atau membalas perasaan orang yang mana nih. Kalau kata gua nggak boleh deh, gak usah macem-macem deh jatuh cinta sama suami orang gitu. Bahaya, apalagi dia sudah punya anak dan mereka suami istri itu rukun-rukun aja, kecuali lu pacaran sama janda. Itu masih sah-sah aja kan? Sama duda. Iyalah. Gue nyebutin janda. Janda atau duda gitu, atau yang sudah nggak punya hubungan Ya apa-apa. intinya yang emang nggak punya hubungan, mau kamu jatuh cinta sama janda, mau kamu jatuh cinta sama duda, is okay, itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Yang Sebenarnya jadi masalah kamu jatuh cinta sama milik orang lain, kamu dan mencuri. dan saling balas lagi ya cintanya ya. Iya. Udah gitu ke gap lagi di kos-kosan. Astagfirullahaladzim. Di kos-kosan kontrakan dong. kayak gitu. Kan ada yang lagi baru viral itu. Ke gap sama istrinya. Oh, iya. Jangan bahaya karena is Real. real. Oke. Siapa tokoh yang lu lihat cinta banget sama pasangannya Siapa tokoh yang gue lihat cinta banget sama di Indonesia? Kalau gue B.J. Habibie. Ya, sama. Dia itu terlalu memuja istrinya, mengagung-agungkan istrinya. Enggak sih, kalau memuja atau mengagung-agungkan dia itu memang benar-benar tulus, udah itu aja. Iya, karena ketulusannya dia mengagung-agungkan. Dia tulis lewat tulisan-tulisannya. Dia punya buku nggak sih? Punya. Ya. Gua baca nih ya. Ini untuk penutupan aja ya. Penutupan. Gua baca ada 2 nih. Yang pertama, cinta itu memandang kelemahan, lalu diubah menjadi kelebihan untuk saling mencintai. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya jangan bilang cinta itu buta. Cinta itu bisa memandang, cuma kamu memandang apanya dulu, kelemahannya atau kelebihannya. Kalau kamu memandang kelemahannya itu menjadi sebuah kelebihan, itu yang namanya cinta yang sebenarnya. Betul? Pas. Yang kedua, mencintai bukan dengan menemukan seseorang yang sempurna, tapi dengan melihat seseorang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Berarti yang lu kendalikan adalah hati lu sendiri, menyempurnakan orang yang kamu lihat. Oke. Sepertinya percakapan kita hari ini sangat hangat ya. Sangat sekali. Kalau buat gue apa ya? Intinya gini lah, pokoknya kita memang nggak pernah tahu gitu perasaan kita seperti apa. Ya. Tapi lu punya hati dan punya pikiran yang bisa mengendalikan itu semua. Gitu Iya. aja. Ya terserah Kembali ya. Iya, Lu harus terserah. cerdas ya. Terserah opini seperti apa, bilang cinta ini ya nggak bisa dong dikendaliin. Bisa lah, bisa, itu bisa diatur gitu. Iya, sama gue juga. Lu harus bisa kendaliin hati lu sendiri. Lu harus bisa lihat siapa yang lu cintai, dan lu harus bisa melihat juga cinta itu dalam bentuk universal gitu. Mungkin segitu dulu video dari kami. Ya, mudah-mudahan obrolan yang tidak bermanfaat ini ya bisa sedikit bermanfaat. Agak ngalur gitu ya. Ya, agak nggak nyambung sebenarnya. Tapi ya itulah, namanya juga kita wanita. Ingin dimengerti. Tolong jangan bully. Emang kita siapa? Emang kita artis dibully? Kita kan nggak bukan siapa-siapa. Dia kan bukan artis yang dibully. Lu lihat bocil-bocil yang dia. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kami biar kami makin semangat lagi membuat video terbaru. Terima kasih.